Baik, saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh penguji ketiga tadi ya, Ibu Yayu. Mohon diperhatikan ya. Saya terus terang, saya baca judulnya, saya sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan penelitian ini ya, walaupun beberapa kali kita bimbingan ya ketemu ya, tapi jujur saya sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan judul skripsi ini ya. Tapi karena ini sudah kemampuannya Anda ya, dan kita sebagai pembimbing tidak bisa memaksakan pikiran kita berlaku untuk dilaksanakan oleh Anda sendiri ya. Jadi kita membimbing sesuai kemampuan mahasiswanya ya. Anda mampunya meneliti tentang ini ya, ini yang harus Anda laksanakan ya. Oke ya, untuk komentar pertama. Kemudian komentar yang kedua, Mas, ini perlindungan hukumnya bersifat perdata. Ini keperdataan kan? Saya coba konfirmasi. Ini kan bicara kerugian itu kan hubungannya dengan akibat hubungan keperdataan kan? Betul enggak? Iya kan? Nah, terus kalau pakai KUH pidana, yang dilindungi ini terkait dengan kerugian yang dialami pengemudi kan? Itu kan secara keperdataan. Bicara kerugian yang dialami itu kan dalam sifatnya yang perdata, iya kan? Yang dialami oleh pengemudi Grab ya, akibat order fiktif itu, iya kan? Nah, terus kok menggunakan KUH pidana itu relevansinya apa? Ya, ini kalau berbicara kerugian ya, dalam perspektif keperdataan ya, ini memang bisa terjadi, bisa dialami oleh pengemudi Grab ini, ya kan? Karena memang sebelumnya itu hubungan dengan konsumen itu kan hubungan keperdataan, iya kan? Ada perjanjian jual beli online-nya kan? Itu kan perdata kan? Perdata, iya kan? Nah, sementara fokus kajiannya Anda ini kepada kerugian. Nah, kerugian dalam sifatnya itu keperdataan gitu loh. Ya paling tidak mestinya ada perlindungan ganti rugi misalnya ya. Nah, kalau misalnya di situ ada unsur-unsur pidananya, unsur menipu dan sebagainya, ya itu mungkin fokus yang lain gitu. Makanya saya tanya, fokusnya Anda ini pada perlindungan hukum yang sifatnya perdata ya, atau yang sifatnya pidana gitu loh Mas. Ya, kalau pidana Anda boleh pakai ITE misalnya ya, tentang berita hoax atau apalah ya yang bisa menjerat perbuatan iseng ya, calon pembeli itu ya misalnya ya. Nah, tapi ini kalau Anda ingin memberikan perlindungan hukum secara dalam perspektif hukum perdata terhadap pengemudi Grab itu, ya saya kira Anda harus pakai KUH perdata, kemudian pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya ya, walaupun ini kan antara ya Mas ya. Ini kan antara, karena GrabFood itu kan tidak menjual produk sendiri, artinya dia kan hanya sekedar perantara antara penjual dan pembeli, ya kan? Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi tidak ya terhadap tugas Grab yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli itu ya. Itu saran saya ya. Jadi tolong itu diklarifikasi ya, dipertegas lagi ini perspektifnya perdata atau pidana ya. Berikutnya Mas, saya ingin Anda juga di sini ada bahasan tentang terpenuhi tidaknya syarat sahnya perjanjian online ya, yang dilakukan antara Grab dengan konsumen ya kan. Terpenuhi enggak perjanjiannya itu ya. Menurut sahnya syarat sahnya perjanjian pasal 1320 ya. Pasal 1320. Terpenuhi tidak? Ya. Nah, kalau terpenuhi kan berarti ini murni perdata loh. Iya kan? Murni perdata. Ya, cuman dalam prakteknya sangat mungkin kemudian
ada hal-hal yang masuk ke pidana. Tapi ini awalnya perdata loh Mas. Ya, karena perjanjian jual beli itu perdata gitu kan. Gitu. Ya. Ngerti maksud saya ya? Oke, berikutnya. Nanti saya berikan kesempatan Anda untuk untuk menjawab atau mau dijawab dulu? Hah? Mau saya lanjutkan, tapi dicatat loh, ya. Berikutnya, Anda ini kok nggak kreatif ya mengutip itu ya? Seperti yang disampaikan oleh Bu Yayu tadi ya. Bukan kita melarang Anda mengutip, ya, tapi mengutip itu yang kreatif. Sebelum mengutip itu, Anda harus kreatif membuat redaksi sendiri. Ya. Buat redaksi sendiri dulu, bahasanya yang baik, yang baku, baru masuk ke kutipan. Ya. Jangan seperti di sini, ini baru subjudul, habis subjudul langsung kutipan loh, coba. Nggak didahului dengan dengan tidak didahului dengan redaksi bahasanya sendiri. Itu jadi sama saya suruh rubah kemarin. Coba. Mana? Ini ada subjudul. Halaman berapa tuh Pak? Coba dibuka halaman 11 ya, halaman 11. Di situ saya tunjukkan Anda mengutip sudah tidak benar cara mengutip yang seperti itu. Ya, ini yang saya bilang mengutip tidak kreatif. Masa habis subjudul itu langsung kutipan gitu kan. Mestinya adalah kata-kata atau redaksi dari bahasa Anda sendiri beberapa baris baru masuk kutipan gitu. Ya. Saya perhatikan di lembar yang lain kutipan Anda ini juga tidak jelas, memulainya kutipan dari mana itu lu nggak jelas Bu. Sini. Ya. Tolong diperjelas ini ngutipnya dari mana itu. Ya. Baik itu, selanjutnya Mas, betul apa yang katanya Bu Yayu tadi juga ya. Saya nyambung apa yang disampaikan oleh Bu Yayu. Mas, ini kalau Undang-Undang Dasar 45 itu relevansinya apa itu? Ke fokus permasalahan yang Anda teliti ini. Pasalnya lagi Pak, menggunakan pasal 1, ayat 2 dan pasal ayat apa 3. nih? Nah ini lucu sekali. Ya jelas lah negara Indonesia dan Masa perjanjian Apa perekonomian masih nyambung ya Pak? Iya, tapi Dan terlalu pekerjaan, gitu. ya tapi itu terlalu jauh. Jadi itu terlalu umum menurut saya ya. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Ya ini level undang-undang saja saya kira cukup ya untuk ini. Ya. Ini mungkin mau runtut ini Pak dari Undang-Undang Dasar, KUHP, Undang-Undang. boleh juga Anda memulai dari yang paling umum dari Undang-Undang Dasar 45, tapi harus yang jelas. Harus jelas. Pasal 1 ayat 2. Cantolan pasalnya itu harus jelas Mas. Ya. Itu semuanya dari pasal 8 ke atas ya. 8A. Jadi ini kajiannya fokus pada perjanjian jual beli ya. Yang mana Grab itu sebagai perantara antara penjual dan pembeli ya. Cantolan pasalnya cari yang paling dekat. Ya, biar lebih fokus. Jangan terlalu jauh ngambil ke Undang-Undang Dasar 45. Ya itu terlalu jauh Mas. Ya Undang-Undang Dasar 45 tidak ngurusin yang kecil-kecil model begitu ya. Itu maksud saya ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi siapa tahu Anda bisa menghubungkan ruhnya Undang-Undang Dasar 45 itu kan mengalir ke peraturan perundang-undang organik di bawahnya itu ya. Tapi saya khawatir enggak tidak bisa menangkap ruh dari Undang-Undang Dasar 45 itu ya. Baik itu, kemudian yang berikutnya yang terakhir mungkin ini. Sekian kali saya mendapatkan mahasiswa kita ini termasuk Anda ini referensinya itu terlalu sedikit, nggak memadai. Masa cuma segini doang, ya, dan tidak mutakhir. Ini buku-buku lama ini. Kalau misalnya bisa mengusahakan 3 tahun terakhir itu lebih baik ya. Coba nanti lagi ya. Jadi buku referensinya ini ada yang 2020 nih satu nih. 2019 ya. Ya, selebihnya kayaknya lawas ini ya. 2005 Dan terlalu sedikit Mas, kurang memadai, nanti ditambahkan lagi ya. Jadi untuk walaupun ini penelitian skripsi, tapi kita akan buktikan bahwa mahasiswa kita itu literasinya sangat baik gitu, ya. Sehingga referensinya juga harus baik,
harus memadai gitu kan. Nah, masa calon sarjana hukum bahan bacaannya cuma segini saja ya. Oke gitu. Yang terakhir saya boleh komentar, penampilannya kamu kok kayaknya gaya banget ya. Ada apa dengan rambutmu sampai dikepang kayak gitu? Nanti dibuka saja ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Yayu sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran ya, sebagai masukan untuk penyempurnaan proposal skripsi Anda ini ya. Saya sedikit saja menambahkan ya apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Dian Novita dan Bu Yayu tadi ya. Anda ini kurang menguasai istilah yang digunakan. Jadi ini menjadi gejala umum mahasiswa yang program skripsi ya, bukan hanya Anda. Saya temukan juga sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Mahasiswa itu sering menggunakan istilah dicantumkan secara eksplisit di judulnya, tapi tidak paham ruang lingkup pengertiannya. Ya. Seperti Anda tadi ya, hak asimilasi ya kan, itu kan menjadi istilah utama yang tercantum dalam judul penelitian skripsi ini ya. Tapi Anda tidak berhasil memahaminya dengan baik ruang lingkup pengertiannya itu. Ya. Hak asimilasi itu bukan berarti kemudian sebebas-bebasnya keluar gitu ya. Coba dipahami lagi itu. Itu hak asimilasi itu malah ada yang memang ada yang dikenal baik itu kan hak berbaur, diberikan hak berbaur di masyarakat ya. Tapi ada juga itu yang hak mendapatkan kunjungan di dalam rutan atau lapas itu. Jadi ada hak asimilasi ke dalam, ada hak asimilasi keluar. Ya, misalnya kalau ke dalam itu dia punya kebebasan dikunjungi oleh sanak saudaranya, bahkan oleh masyarakat yang kenal dia boleh gitu, mengunjungi dia. Ya. Tapi ada juga yang kita kenal baik itu kan hak asimilasi yang keluar, ya kan, yang memberikan kesempatan berbaur dengan masyarakat itu, ya kan. Iya, itu umumnya. Tapi makanya Anda harus paham ruang lingkup dari pengertian hak asimilasi itu. Ya, seperti tadi istilah ekstrem moral ya, juga kan. Anda menggunakan istilah-istilah gitu harus paham dengan baik. Ya. Jangan cuma bisa menggunakan tapi nggak paham, nah, gitu ya. Nah, itu nanti kan ada hak asimilasi, ada pembebasan bersyarat ya, ada hak cuti ya. Itu tuh kan banyak macam hak-hak yang diberikan oleh undang-undang ya, untuk mereka-mereka yang narapidana yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu ya. Dia dapat hak asimilasi ya, ada hak bebas bersyarat ya kan. Ada hak cuti ya, misalnya dapat kesempatan mengunjungi keluarganya pas hari raya misalnya, itu ada juga diatur itu ya, yang saya baca tuh. Nah, jadi usahakan istilah-istilah yang memang tegas digunakan dalam penelitian skripsi ini harus dipastikan Anda paham ruang lingkup pengertiannya ya. Jangan sampai hanya bisa menggunakan begitu keren-keren istilah yang digunakan terus Anda nggak paham maksudnya gitu kan. Itu banyak terjadi pada usulan penelitian skripsi pada ujian sebelumnya. Saya juga menjumpainya begitu ya. Oke, itu masukan dari saya, menambah apa yang disampaikan oleh Bu Yayu sama Bu Dr. Dian. Saya nggak perlu banyak karena pada akhirnya nanti yang bimbingannya juga ke saya ya. Ya, jadi itu. Jadi masukan dari semua penguji tadi ingin bahwa ada ketegasan dalam rencana tulisan skripsi ini, bahwa kapal yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini kapal yang mana? Apakah kapal penumpang, apakah kapal barang, atau kapal nelayan, atau kapal pesiar katanya Ibu tadi ya. Nah, tergantung Anda menemukan permasalahan itu di mana? Apakah di kapal nelayan gitu loh? Di Sunggi cuma. Ya. Jadi itu maksudnya kalau Anda menemukan permasalahan ini di kapal nelayan, ya Anda fokus ke situ aja. Fokus aja itu aja. Jadi apa yang perlu dibahas
terkait tentang pertanggungjawaban pidana. Di undang-undang itu kan secara umum, jadi pingin kamu masukkannya untuk lebih spesifik lagi ke yang nelayan. Ya, jadi memang penelitian yang baik itu kalau fokus kepada satu permasalahan ya. Jadi jangan kemudian dibuat umum ya, kemudian kajiannya justru dangkal, ya. tidak mendalam gitu ya. Saya kira kajian mendalam itu lebih mudah dilakukan kalau fokus kepada satu permasalahan. Ya. Ya, kalau memang ini permasalahannya terjadi di kapal nelayan, ya lakukan sedalam-dalamnya untuk menjawab berbagai persoalan yang terjadi yang menimpa pada kapal nelayan itu. Maksudnya ini pertanggungjawaban pidana, Pak. Ya, itu penting masukan dari Bapak Ibu penguji. Kebetulan kok masukan Lagi kita kapal sama. itu, Pak, ada kapal untuk sungai, ada untuk ada pulau, itu ada kapal itu. Ya makanya nanti dipertegas di penelitian ini. Contohnya Ya. banyak di sana. Rencana kami kan ke Kangian gitu. Ini saya dua-duanya. Pak. Iya. Sama ini. Sama-sama pulau, jadi Barusan kamu kebetulan banyak tahu. Contoh, cuma contoh di sana terus. Iya, apalagi Enggak. Ibu punya kapal, Ya, jadi benar. tahu. Bukan kapal barang. Iya, kata Pak Sen itu fokuskan kamu di mana gitu Kalau aja. saya barang. Dan itu lebih mudah bagi sampean, memudahkan sebenarnya, Memudahkan. sampean Makanya agar saya kasih masukan, Mas. Saya benih nguji, Mas. Saya ambil masukan. baik. Yang terakhir saya nggak banyak lah ya, nanti nanti pada akhirnya bimbingan juga sama saya sama Pak. Iya. Jadi Mas ini termasuk bahan hukum primer yang digunakan itu harus relevan ya, harus relevan. Jadi dengan judulnya, jadi itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 berapa itu? 8 ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 ya kan. Jadi harus yang relevan, jangan terlalu jauh. Kayak tadi itu ada yang pakai Undang-Undang Dasar 45 itu. Artinya terlalu jauh gitu loh. Relevansinya jauh gitu. Mendingan ngambil level undang-undang dan undang-undang organik lainnya yang dekat dengan pembahasan ini gitu. Ya. Itu ya bisa dipahami ya. Jadi tugasnya Anda 3 ya. Itu sudah harus disiapkan untuk menjawab di dalam penelitian skripsinya. Jadi sudah dicatat ya. Jadi saya ulangi sekali lagi supaya tegas. Pertama, Anda wajib membahas ya, menganalisis tentang kenapa barang lelang yang sudah jelas lengkap surat-suratnya, tapi pada saat dimenangkan oleh pemenang lelang itu surat-suratnya tidak diberikan, tidak diserahkan gitu loh, ya kan, kepada pemenang lelang. Ya, itu dasarnya hukumnya apa, pertimbangannya apa gitu kan? Itu yang pertama. Kalau memang ada dasar hukumnya ada enggak gitu, Pak? Yang kedua, saya pertegas lagi. Yang kedua, seandainya hanya dapat risalah lelang, saja, ya, karena mungkin bodong, saya pengen tahu kekuatan hukum dari risalah lelang itu. Bisa nggak itu mengganti surat-surat yang melekat pada kendaraan itu, ya kan? Saya pengen tahu risalah lelang itu mampu nggak memberikan perlindungan gitu, hanya pakai surat lelang. Dan yang ketiga itu, ya, bisa nggak itu dilanjutkan pengurusannya, ngurus STNK-nya, ngurus BPKB-nya, ya, dengan risalah lelang itu. Ya, itu 3 hal yang mungkin perlu digali dalam penelitian skripsi ini.